ini ada gambaran kondisi diri siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Kristoforus. Saya akan menampilkan secara persentase dari 10 pertanyaan. Oke. Mau lihat nih pandangan mereka terkait bagaimana proses belajar PJJ gitu ya. Nah, kelas 7 mengatakan bahwa biasa aja gitu ya, 58%, 59%, demikian juga dengan kelas 8, biasa aja gitu. Nggak menyenangkan, nggak juga tidak menyenangkan gitu, tapi biasa aja gitu ya. Kenapa biasa aja? Mungkin saat ini mereka sedang penyesuaian gitu. Demikian juga dengan kami, dengan Bapak Ibu juga dengan masa pandemik ini gitu. Jadi ya udah biasa aja, ya udah sekolah aja gitu. Oke. Ini pertanyaan pertama secara umum. Lalu yang kedua, bagaimana metode belajar yang dilakukan? Nah, ini metode belajar berarti ada keterlibatan pihak sekolah gitu ya. Di sini saya mau tahu nih mereka responnya apa sih sebagai Kristoforian mengikuti apa yang dilakukan oleh SMP Kristoforus. Oke. Nah, di kelas 7, mungkin ini pengalaman pertama sebagai siswa kelas 7 kali ya, sebagai siswa SMP gitu, 51, hampir 51% bilang menyenangkan dan kreatif. Wah, ini selamat untuk para guru wali kelas Kristoforus gitu ya, karena sudah memberikan metode yang nyaman untuk siswa gitu ya. Walaupun mungkin ada yang, oh ya biasa aja gitu, it's okay, tapi banyak loh 50 yang memberikan pendapat. Di kelas 8 ini biasa saja. Kenapa? Mungkin ya kalau saya boleh menganalisis sedikit, karena kelas 8 ini udah merasakan yang namanya offline gitu ya, belajar di kelas di SMP Kristoforus gitu. Nah, sekarang mereka belajar PJJ di rumah masing-masing. Jadi responnya sedikit berbeda gitu, mungkin biasa saja, karena kalau kemarin ditanya gitu satu-satu, ada sebagian yang memang mengatakan lebih senang belajar di sekolah gitu ya, di fisik di kelas gitu ya, bandingkan PJJ. Ini pertanyaan kedua. Lalu yang pertanyaan ketiga, medianya gimana nih? Media yang dipakai gurunya, media yang mereka pakai gitu ya. Nah, di kelas 7 menyenangkan, 47% bilangnya menyenangkan. Di kelas 8 biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu ya. Nah, ini satu fenomena yang menarik kalau kami mungkin ya secara saintifik atau secara ilmiah gitu ya di kampus, ini adalah fenomena yang menarik untuk untuk kami lihat gitu. Ini juga masukan buat kami gitu ya, sebagai yang mempersiapkan tenaga pendidik nantinya. Wah, ini jadi gambaran yang menarik. Wah, ini jadi paparan yang oke. Ini kelas 8 dengan yang sudah pernah merasakan di sekolah, sama kelas 7 yang sama sekali masih online gitu ya di tingkat SMP. Ini pandangan mereka. Ada sih yang mengatakan bahwa kurang menyenangkan atau membosankan gitu ya, ada gitu ya. Nah, jadi saya bersyukur banget karena mereka jujur gitu ya. Ini hal yang lumrah terjadi Bapak Ibu ya, karena masih penyesuaian. Nah, ini menurut kamu nih, tuntutan belajar selama PJJ itu gimana? Nah, ini kan yang suka dikeluhkan gitu ya sama siswa gitu ya. Tuntutan yang, aduh banyak tugas, aduh banyak kerjaan misalkan gitu. Nah, Bapak Ibu, menarik di sini adalah begini, saya kasih pilihannya gini, tuntutan belajar yang banyak membuat saya tertekan, nggak bisa, tidak bisa diselesaikan gitu. 16%, 11%. Yang menarik di sini adalah tuntutan belajar banyak, kalau di kelas 7 ya. Nah, kelas 7 masih 41% yang banyak itu adalah tuntutan belajar banyak, tapi masih bisa saya lakukan dan selesaikan. Ini kalimatnya terputus, ada kata belakangnya, yaitu dengan baik atau optimal. Jadi siswa ada usaha gitu ya, ada keinginan untuk menyelesaikan dengan baik gitu. Walaupun di sisi lain ada yang tuntutan banyak, tapi ya udahlah selesaikan apa adanya. Yang penting terpenuhi tuntutannya gitu ya. Nah, menarik dengan kelas 8. Nah, kalau kelas 8 kebanyakan ya udahlah selesaikan apa adanya gitu. Oke, tuntutannya banyak gitu, tapi masih bisa dikerjakan gitu, masih bisa gitu ya. Lalu 36% masih mengerjakannya dengan baik. Wow.
ini apa yang mereka pikirkan terkait dengan tuntutan dan perilaku yang mereka tunjukkan gitu ya. Ini survei singkat aja sih ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah saya tanya, nah bagaimana peran gurunya nih? Guru Kristoforus terhadap mereka gitu ya. Wah, ini menarik ya. Di sini kalau kelas 7, wah ini apa pilihan yang pertama saya aktif bekerja sama dengan siswa dan mengerti kondisi siswa 46%, lalu aktif dan bekerja sama dengan siswa 48%, di mana kelas 8 juga aktif dan bekerja sama dengan siswa gitu ya. 67%, lalu aktif bekerja dengan siswa, mengerti kondisi siswa juga ada 19%. Artinya SMA gitu ya, dirasakan oleh siswa gitu ya. Wah, ternyata peran guru itu aktif gitu ya. Terima kasih para guru dan para wali kelas gitu ya, bisa tepok-tepok dan kasih tepuk, kasih pelukan buat diri karena sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Nah, sekarang saya mau ke orang tua nih. Kenapa? Karena saya pengen tahu hari ini ada ketemu sama orang tua, saya mau lihat nih pandangan mereka terkait orang tua gitu ya. Karena salah satu faktor eksternal yang mendukung mereka adalah orang tua. Wah, ini yang saya bilang terima kasih Bapak Ibu karena sudah terlibat dalam proses pertumbuhan siswa-siswi SMP Kristoforus atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Karena di kelas 7 Bapak Ibu dipandang oleh siswa itu ada persentasenya cukup tinggi ya, aktif, membantu, bekerja sama, mendampingi dan bertanya. Wah, ini yang senang ternyata ya Bapak Ibu, anak-anak ditanya dan Bapak Ibu terlibat, misalkan, oke, apa hari ini yang bisa Mama Papa bantu? Wah, mungkin kayak seperti itu kali ya. Jadi, oke, apa yang perlu Papa Mama bantu? Nah, oke, Papi Mami lakukan apa nih? Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dirasa bahwa Bapak Ibu memiliki peran selama PJJ. Di kelas 8, maaf di layar saya ketutup. Oke, di kelas 8 sama. Nah, Bapak Ibu, wah ini kayaknya pembekalan sekolah berhasil nih ya, Pak Petrus. Jadi Bapak Ibu dilihat aktif, membantu, bekerja sama, mendampingi, dan bertanya tentang perkembangan belajar. Ini ternyata peran yang dinantikan oleh siswa dan dilakukan dengan baik oleh Bapak Ibu karena persentasenya tinggi gitu ya, Bapak Ibu, dan membantu memenuhi penyelesaian tugas. Kenapa saya taruh pilihan yang menuntut belajar saja namun kurang menanyakan, kurang aktif atau kurang bekerja sama? Ada nggak? Ada Bapak Ibu, buktinya ada ya, beberapa persen, tapi kecil. Banyak kan siswa melihat bahwa Bapak Ibu berperan aktif. Oke, selanjutnya adalah, saya tanya nih sama siswa, apakah menurut kamu orang tua kamu itu menuntut berlebihan gak sih? Nah, berlebihan gak sih? Oh, biasa saja. Baik kelas 7 maupun kelas 8 biasa saja gitu. Jadi menuntut itu wajar, tapi masih dianggap wajar oleh siswa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya karena saya belum jadi orang tua gitu ya, saya belum tahu. COVID-19-nya gitu ya Riko ya. Informasinya tuh apa aja sih Riko? Halo. Iya, informasinya banyak banget. Oke. Ya, jadi tuntutan yang mungkin Bapak Ibu berikan kepada siswa masih dianggap wajar, biasa saja oleh siswa. Oke. Lalu berikutnya adalah ini. Oke, bagaimana menurut kamu tentang keterlibatan orang tua? Saya tanya, penting apa enggak? Sangat dibutuhkan atau enggak? Gitu ya. Nah, ini survei menunjukkan bahwa iya sih, cukup penting dan cukup dibutuhkan gitu ya. Artinya cukup bukan mengecilkan peran Bapak Ibu ya, artinya memang mereka masih membutuhkan gitu ya. Mungkin kalau di pikiran mereka sangat penting itu, wah jangan-jangan terlalu ikut campur gitu ya, atau dipandangnya wah nanti nanti malah mama papa yang mungkin selalu bantuin. Nah, tapi di sini kita lihat ada pergerakan menuju kemandirian gitu ya, dari yang SD mungkin berbeda gitu ya, masih kalau TK masih 100%, SD mungkin 90%, nah di SMP mungkin udah mulai 70% mau melakukan mandiri, dan ini
bagus gitu ya Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu hilang peran gitu ya, tetapi ada sisi kemandirian yang ingin ditumbuhkan oleh siswa. Ini yang kami lihat gitu ya. Menurut tentang keterlibatan. Jadi Bapak Ibu masih ada peran gitu ya. Cukup itu bukan berarti tidak sama sekali gitu ya. Kalau tidak mah kayaknya kalau mereka udah merasa wah dewasa banget gitu. Enggak. Berarti Bapak Ibu masih melihat peran gitu. Lalu berikutnya adalah ini. Setelah mengikuti PJJ selama ini, nah ini saya tanya tentang mereka. Udah tadi tanya tentang sekolah gitu ya, peran guru, peran orang tua, dan ini sekarang tentang diri mereka sendiri. Bapak Ibu, mereka stres apa enggak gitu ya. Nah, di sini mungkin terkadang stres memang persentasenya tinggi. Artinya kondisi stres ini dialami oleh siswa gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa tutup sebelah mata gitu. Oh dia baik-baik aja, oh dia ikutin belajar aja. Nah, ini akan menjadi masukan buat kita gitu bahwa ya siswa anak kita gitu ya, yang kita bimbing adalah individu juga, orang juga. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar alat untuk dia bisa sukses gitu ya, untuk dia bisa berkembang, tapi mereka adalah seorang individu personal gitu ya. Jadi wajar kalau stres gitu ya. Jadi mereka mengakui bahwa ya mungkin saya stres gitu ya. Ada yang 19%, 20% gitu ya, 8% ya saya stres. Mungkin nggak tahu gitu ya yang mereka hadapi saat ini gitu. Butuh bantuan gitu ya. Nah, tapi ini yang saya bersyukur mereka mau sadar kondisi mereka gitu ya. Karena ini adalah informasi juga buat orang tua dan sekolah bahwa kita perlu berperan bagaimana nih supaya kita sama-sama bisa meminimalisir atau bisa menghadapi kondisi stres siswa mungkin menjadi eustress. Kalau bahasa psikologisnya eustress itu adalah merubah kondisi stres yang membangun gitu ya, membangun atau istilahnya menjadi positif, mendorong gitu. Nah, itu jadi konstruktif kalau bahasanya ya, bukan destruktif, tapi konstruktif. Ini, lalu yang terakhir adalah pertanyaannya ini, apa harapan kamu selama mengikuti PJJ? Karena mereka mungkin berpikir memang ini adalah akademik semata, jadi mayoritas memilihnya mendapatkan nilai yang optimal, gitu ya, mendapatkan nilai yang optimal. Ini harapannya para siswa semua gitu. Dia pengen sukses bidang akademik gitu ya. Dia pengen bisa melewati atau misalkan dalam waktu dekat adalah naik kelas gitu dengan hasil yang baik gitu ya. Nah, tapi ada juga yang ikut arus aja lah. Mungkin yang penting naik lah gitu ya. It's okay juga, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini yang saya bisa paparkan dari kondisi yang survei singkat pada anak-anak dan saya bilang sama mereka terima kasih karena kalian sudah jujur buat diri kalian sendiri. Gitu. Nah, ini adalah survei yang bisa menjadi gambaran yang membawa saya ingin memang menarik. Saya bilang sama Bu Lisa, Bu, yuk kita bilang kita survei yuk, kita tahu. Jadi biar kita ada bahan buat ke orang tua. Saya khususnya kalau misalnya ini saya mau orang tua, saya belum jadi orang tua gitu. Tapi saya bisa menyampaikan bahwa saya pernah jadi anak SMP, tapi saya belum pernah mengalami PJJ. Jadi saya pengen tahu kondisi mereka. Nah beda sama Bu Lisa yang udah jadi orang tua gitu ya. Mungkin feel-nya, rasanya mungkin sama seperti yang Bapak Ibu alami atau yang pikirkan dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat gambaran singkat apa yang mereka dapatkan gitu, apa yang mereka proses dari kondisi saya lalu diperkuat. Nah, ini akan diperkuat oleh Pak Raksel, yang tulang Raksel tadi kalau Bu Eka panggil gitu ya. Dan ini yang opa karena kemarin banyak siswa SMP-nya suka ini kan Korean, waduh, jadi suka Korea jadi panggil opa gitu ya. Opa kalau di bahasa Indonesia udah tua loh Pak Raksel ya. Oke, nah ini yang berproses dengan Pak Raksel gitu ya, yang cukup menarik juga gitu ya pandangan atau hasil dari belajar bersama menjadi pribadi yang tangguh gitu. Apa saja sih yang kita lakukan supaya Bapak Ibu juga ada gambaran anak Bapak Ibu diisi apa sih sama saya, sama Pak Raksel gitu ya. Jangan sampai, jangan-jangan salah nih yang saya isi sama Pak Raksel gitu ya. Oke, silakan Pak Raksel, waktu dan tempat kalau kata Bu Vila disediakan. Baik, terima kasih Ibu Heni. Sama-sama Pak, silakan.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMP Kristoforus dan selamat pagi untuk Bapak Ibu orang tua atau wali Kristoforian. Salam kenal, saya Raksel, salah satu dosen juga di Unika Atmajaya, khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni. Jadi ceritanya 2 hari kemarin kita beraktivitas sama anak-anak dari Bapak dan Ibu, dan kami sangat appreciate, ternyata anak-anak Kristoforus itu luar biasa, tapi nanti saya simpan dulu hasilnya ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk beraktivitas hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita, biar nanti di bagian akhir kita coba ya, kita match-kan apakah hasilnya sama seperti yang diisi oleh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekarang kita beraktivitas kecil. Kalau saat ini Bapak Ibu menggunakan laptop, boleh pegang gadget atau handphonenya. Ya. Kita beraktivitas melalui handphone. Oke, boleh ambil dulu. Oke. Ayo Bapak Ibu, mari kita juga dengan anak-anak juga seperti itu setiap harinya. Oke. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Heni, jadi kami akan berikan bocoran sedikit. Mungkin Bapak Ibu kemarin juga sempat mengikuti apa yang anak-anak kita alami pada proses webinar ini. Tapi mungkin karena banyaknya aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, tentunya dengarnya mungkin samar-samar ya. Jadi ini bocorannya Bapak Ibu. Di bagian awal, kami coba untuk melakukan brainstorming terkait dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya kita alami di berbagai belahan dunia. Jadi tidak hanya di Kristoforus saja, tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, khususnya dalam situasi PJJ seperti yang kita rasakan. Dan pastinya orang tua di belahan dunia manapun juga merasakan hal yang sama, sensasi yang sama, keribetan yang sama, kepusingan yang sama, kesedihan yang sama, tekanan yang sama, semua kita rasakan bersama-sama. Jadi kita tidak merasa sendiri, Bapak Ibu. Oke. Lalu, nah, kami minta anak-anak kita untuk memilih sikap yang seperti apa dalam menghadapi tantangan yang semua orang merasakan saat ini. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada 2 orang yang sebenarnya mereka berdua secara tidak langsung memberikan gambaran 2 sikap yang berbeda. Yang satu berbahagia, yang satu memilih untuk tidak berbahagia alias sedih. Nah, kalau pertanyaan ini sudah diberikan kepada anak-anak, saat ini kami ajak untuk Bapak Ibu melihat dan merefleksikan kembali kondisi yang Bapak Ibu selama ini alami. Kurang lebih sudah setahun ya, PJJ ini berlangsung dan kurang lebih sudah setahun juga usia COVID-19 di negara kita ya. Kita doakan biar tidak panjang umur. Mudah-mudahan COVID-19 biar segera pergi atau pulang kampung dari Indonesia ya. Oke. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk memilih sikap yang real, yang selama kurang lebih setahun ini mendampingi anak-anak kita yang PJJ. Oke. Boleh Bapak Ibu masuk ke browser. Kalau menggunakan handphone boleh, menggunakan laptop juga boleh. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu menggunakan laptop, boleh nanti masuk ke new tab dan ketikkan website www.menti.com. Lalu ketika sudah masuk ke halamannya, masukkan juga passcode dengan nomor 88260. Saya sudah bantu ketikan di chat, Pak Raksel, mungkin di copy oleh Bapak Ibu. Iya. Oke.
Oke, saya lihat di sini ada beberapa anak-anak kita yang membantu orang tuanya ya. Mohon dibantu adik-adik. Luar biasa. Oh, oke. Sudah ada yang masuk ya, 2. Oke, sudah ada yang masuk juga 3. Tetap berbahagia. Oke. Bapak Ibu boleh jujur ya. Jadi tidak usah pura-pura bahagia gitu ya. Kalau dalam konteks psikologis itu ada pura-pura bahagia. Tidak perlu seperti itu. Kita hanya ingin tahu saja bahwa memang apa yang dirasakan Bapak Ibu itu seperti apa. Biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kenapa sih Ibu atau Bapak memilih sikap tetap berbahagia atau tidak berbahagia? Kodenya apa Pak tadi Pak? Kodenya Ada di chat. 88260. Ini ada di layar Bapak Ibu sekalian pada bagian atas. 88260. Sudah ada 17 Pak Raksel. Sudah ada 19? 19. Oke, Ya, mantap. maju terus. Maju terus, tetap berbahagia. Satu pun tidak ada yang memilih tidak berbahagia. Luar Iya. biasa. Luar Oh, biasa. hebat, luar biasa. Ya. Biasa. Ada Pak, tapi kecil. Oh, ada tapi kecil ya? Oh, oke. Oh, berarti jujur. Yang satu. Oke, Iya, berarti yang satu. jujur. Panutan, orang tua bahagia, anak Orang tua bahagia. bahagia, betul. Karena influence paling langsung gitu ya, secara direct gitu, itu pasti dari orang tua. Karena kan selama setahun ini mereka berada di rumah, stay at home. Tentunya langsung bersinggungan dengan orang tua. Kalau orang tuanya tetap berbahagia secara langsung, maka anak-anak akan terinfluence atau terpengaruh perasaan bahagianya. Oke, sudah ada 32. Kita tunggu 33. Oke, tetap berbahagia. 34. 34. Oke. Luar biasa. Oke. Yo, Bapak Ibu, kita belajar juga Bapak Ibu. Oke. Ini modal utama ya. Ini modal utama kalau berdasarkan teori yang kami pelajari, resiliensi itu kan secara sederhana diartikan bahwa menjadi pribadi yang tangguh di situasi apapun, mampu beradaptasi di situasi apapun. Kalau dalam konteks pandemi yang kita rasakan bersama, siapapun di dunia ini tidak ada yang mau berada di situasi yang seperti ini. Tapi mau tidak mau, kita harus telan gitu ya, telan mentah-mentah istilahnya seperti itu. Lalu sikap apa yang harus kita ambil untuk menghadapi tantangan yang semua orang rasakan, semua orang alami, dan semua orang hadapi. Salah satu indikator utama seseorang bisa dikatakan bahwa dia resiliensinya cukup baik adalah dia tetap menunjukkan sikap yang berbahagia. Nah, kalau dilihat dari hasil survei ini, dari 39 Bapak Ibu yang mengisi, mayoritas memilih tetap berbahagia. Ini adalah modal utama di mana Bapak Ibu bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap anak-anak selama situasi PJJ ini. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu dari anak-anak ya. Ya, mayoritas juga memilih tetap berbahagia walaupun ada beberapa di antara mereka yang memilih tidak berbahagia atau bersedih. Itu wajar sekali Bapak Ibu. Di kondisi psikologis yang masih fase di mana mereka mencari jati diri, kemudian kalau dihadapi dengan tugas-tugas yang begitu banyak juga mereka merasa burnout dan lain sebagainya, wajar sekali mereka memilih tidak berbahagia. Tapi alangkah baiknya mereka memang tetap memilih tetap berbahagia yang ujung-ujungnya akan menghantarkan mereka lebih termotivasi, lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas di fase kelas 7 dan kelas 8. Nah, karena orang tuanya tetap memilih berbahagia, ini modal utama biar anak-anak kita yang memilih tidak berbahagia lebih bisa dipengaruhi lagi nih dari Bapak Ibu, biar tetap bisa berbahagia seperti Bapak Ibunya. Oke.
Oke, selain itu, yang paling utama adalah kita mengajak anak-anak untuk membuat target. Karena menjadi pribadi yang tangguh itu harus punya target, Bapak Ibu. Khususnya di fase mereka di kelas 7 dan kelas 8. Lalu kami berikan pertanyaan target apa yang mau mereka capai di fase mereka. Nah, sekarang sebelum saya tampilkan hasil dari anak-anak, saya akan ajak lagi Bapak Ibu untuk mengisi Mentimeter ini untuk mengetahui target apa dari Bapak Ibu dalam pendampingan kepada anak-anak kita. Apakah Bapak Ibu mengharapkan anak-anak kita itu berprestasi? Atau Bapak Ibu mengharapkan anak-anak kita punya nilai yang baik di mata pelajaran tertentu? Atau Bapak Ibu punya harapan lain, katakanlah non-akademis gitu ya, sikapnya lebih penurut, lebih penyayang ke orang tua, lebih disiplin, dan lain sebagainya. Silakan masuk ke menti.com, boleh new tab lagi, kemudian masukkan kodenya agak lebih panjang ini Bapak Ibu. 91315959. Mungkin Bu Heni juga boleh bantu lagi untuk menuliskan di kolom chat. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Kira-kira target apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya untuk anak-anak kita? Oke, anak lebih mandiri dalam belajar. Sudah ada yang mengisi? Ya, karena saya tahu nih, pasti Bapak Ibu mengalami satu perasaan yang begitu luar biasa, karena di masa offline itu mungkin anak-anak bisa lebih mandiri karena mereka didampingi oleh guru-gurunya di sekolah. Tapi kalau di rumah tuh Bapak Ibu lebih effort karena memang langsung berhadapan dengan anak-anak. Ya, lebih mandiri. Nilai rata-rata 8. Oke. Lebih fokus dan mandiri. Oke. Anak yang mandiri. Oke. Anak-anak bisa mandiri. Oke. Mayoritas menjawab konteks yang sama ya, agar anak-anak bisa mandiri, lebih mandiri, menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Membuat anak menjadi bermanfaat. Oke. Mandiri dan bertanggung jawab. Lebih bisa mengerti tentang pelajaran yang diterima dan lebih mandiri. Oke. Anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, bisa mandiri dan lebih terbuka dengan perasaannya. Ya. Ini juga sangat penting Bapak Ibu, karena perasaan yang anak-anak kita alami itu, terkadang mereka sulit bercerita atau enggan untuk bercerita. Nah, biasanya di fase-fase seperti ini, peran dari teman-temannya sebagai peer group itu cukup kuat sekali. Karena biasanya di situasi dan kondisi psikologis di usia remaja itu memang cenderung mereka akan bercerita ke anak-anak seusia mereka, khususnya teman-teman dekat mereka. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa anak-anak nih wajib bercerita dengan saya terkait dengan perasaannya, modal utama adalah menjadi teman yang akrab buat adik-adik kita. Jadi modal utamanya harus menjadi teman dulu dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mau bercerita tentang apapun yang dia rasakan. Modal utamanya itu saja Bapak Ibu. Kemudian, oke, lebih banyak yang menginginkan mandiri ya Pak ya? Iya, betul. Aspek kemandirian yang sangat disoroti ya. Nampaknya seperti itu. Oke. Terus ada di kolom chat juga Pak, karena tidak bisa masuk Mentimeter, ya jawabannya menjadi lebih mandiri. Ada Jadi juga. lebih mandiri, oke. Bisa langsung kita ambil kesimpulan bahwa mayoritas Bapak Ibu mengharapkan anak-anak kita itu bisa lebih mandiri, khususnya dalam aktivitas belajar mereka, dan tentunya mereka bisa lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam hal belajar maupun hal lainnya. Oke, kita buka ya apa yang sudah dituliskan oleh anak-anak kita terkait dengan target mereka, dan ternyata target mereka itu luar biasa Bapak Ibu, dan Bapak Ibu wajib tahu dan wajib mendukung mereka,
Karena Bapak Ibu sudah punya modal resiliensi yang tinggi karena memilih untuk tetap berbahagia di situasi saat ini. Nah, ini dia target mereka. Oke. Ini target mereka dan mereka jujur sekali mengisinya, dan Bapak Ibu harus tahu ya bahwa mereka kemarin menuliskan ini berangkat dari hasil refleksi dan kejujuran yang mereka lakukan terhadap aktivitas khususnya untuk What's Your Target ini. Ingin belajar dengan serius supaya mendapatkan nilai yang baik dan membanggakan orang tua. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, bahwa anak kita ingin sekali membanggakan orang tuanya melalui nilai mata pelajaran yang didapatkan oleh anak-anak kita. Lalu mendapatkan nilai yang memuaskan. Luar biasa. To become a better person, menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya ada kemandirian pastinya di dalamnya. Kemudian, survive PJJ dengan nilai yang bagus. Mari dukung Bapak Ibu bahwa anak-anak kita sudah punya target dan komitmen untuk memiliki nilai yang bagus. Ini saya geser dulu sedikit. Pengen bahasa Koreanya lebih fasih dari yang sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu sadar bahwa generasi sekarang itu sangat luar biasa ya, memiliki kemampuan untuk belajar bahasa yang lebih baik dibandingkan generasi-generasi kita. Karena apa? Salah satu faktornya adalah paparan informasi yang mereka dapatkan di berbagai sosial media dan sumber-sumber lain yang mereka dapatkan. Katakanlah di zaman sekarang sangat hype sekali tentang Korean Wave gitu ya. Film Korea, kemudian kalau Bapak Ibu ya, target-target mereka itu sangat luar biasa. Oh, ternyata ada yang lebih terakhir lagi nih Bapak Ibu. Mau belajar bahasa Thailand. Nah, sadari Bapak Ibu bahwa ternyata anak-anak kita itu luar biasa. Mereka punya minat yang cukup unik dan cukup berbeda dengan minat kita pada masa-masa kita bertumbuh. Dan ini menjadi modal utama di mana minat dan passion mereka bisa kita dukung, sehingga apa yang saat ini mereka butuhkan, yaitu dukungan dari orang tua, mereka bisa dapatkan. Oke. Oke, Bapak Ibu, inilah gambaran singkat terkait dengan aktivitas yang mereka sudah dapatkan di 2 hari kemarin. Dan tentunya ada aktivitas-aktivitas lain yang mereka kerjakan terkait dengan self-drawing, kemudian mereka mengisi Padlet, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu nanti diajak untuk melakukan hal yang sama, ya, terkait dengan self-drawing dan mengisi Padlet, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan insight, sehingga Bapak Ibu juga bisa memberikan dukungan penuh terhadap anak-anak kita terkait dengan waktu yang mereka harus gunakan selama di rumah, biar mereka tetap produktif. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Heni. Ya, terima kasih Pak Raksel. Nah, saat ini adalah buat waktunya kita belajar sebagai orang tua. Ibu Lisa, halo. Halo, Bu Lisa. Halo, Bu Lisa. Halo. Iya. Silakan Ibu Lisa. Iya, terima kasih Bu Hen. Kok saya klik-klik speaker, kok dia nggak mute gitu ya. Oke, terima kasih pemaparannya Bu Heni dan Pak Raksel. Bapak Ibu, itu situasi anak-anak kita terkasih gitu ya. Jadi dari apa harapan mereka? Mereka punya harapan besar bisa membahagiakan orang tua. Keren nggak tuh? Ternyata mereka punya harapan itu. Di tengah kesulitan ini, mereka tetap bertahan untuk membahagiakan orang tua.
Nah, selain itu, mereka kemarin juga menyadari bahwa ternyata mereka punya target pribadi. Ada yang mau fasih bahasa ini, bahasa itu, bahasa anu, dan sebagainya. Nah, artinya mereka sekarang betul-betul sedang mengeksplorasi dirinya, Bapak Ibu. Nah, saya mau sampaikan beberapa hal terkait apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ternyata anak dan orang tua sama-sama sudah punya resiliensi diri yang baik, gitu kan. Nah, lalu mau diapain nih modal ini, gitu kan ya. Sayang kalau modal ini tidak menjadi sesuatu yang itu membuat anak-anak bertumbuh dan membuat Bapak Ibu juga menjadi lebih baik lagi untuk jadi orang tua. Oke, kita udah tahu kenyataannya, sekarang kita mau lihat apa yang bisa kita lakukan. Apakah sudah nampak, Bu Hen? Sudah ya? Oke, baik. Udah, Bu, sudah. Ya, Bapak Ibu, resiliensi itu adalah sebuah keterampilan yang tidak diturunkan. Itu berita buruknya. Jadi artinya kalau bakat itu sesuatu yang Bapak Ibu bisa turunkan kepada anak Bapak Ibu. Tapi perkaranya, resiliensi bukan sesuatu yang sifatnya menurun, tapi adalah keterampilan yang itu harus dilatih, harus ditumbuhkan, dan harus dikembangkan. Nah, resiliensi itu sendiri adalah sebuah mekanisme secara psikologis di mana manusia bisa bertahan. Halo, Bu Lisa. Halo Bu Lisa. Kayaknya nge-lag. Sebentar, Iya. saya Iya nge-lag. ya, saya bantu, Bu. Halo Bu Lisa. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, inilah kendala kalau kita ber-PJJ seperti ini, sama juga dengan anak-anak terkasih juga seperti itu. Jadi survei yang ada juga pada anak-anak yang diberikan kepada, yang saya berikan kepada anak-anak, nampaknya yang paling kesel itu adalah sinyal, Bu Heni. Ya, betul, betul. Sinyal itu menjadi masalah terbesar. Ya, Tapi itu di sinyal, luar kontrol wifi, kita ya, Bu ya. mati lampu, pokoknya itu yang mereka gregetan banget. Jadi makanya sambil menunggu Bu Lisa ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya, jadi dari sambil menunggu Bu Lisa, Bapak Ibu sekalian, survei yang tadi sudah dilaksanakan, memang ada kata anak-anak yang biasa saja, itu yang belum bisa kami kuak. Biasa sajanya itu seperti apa gitu loh. Jadi saya bangga juga pada orang tua murid yang sudah mendukung anak-anaknya yang menjadi seperti ini dari hasil survei, dan kami juga dari pihak sekolah juga sudah berupaya untuk sebaik mungkin ya pada saat PJJ ini ada anak-anaknya. Jadi ada yang biasa saja, begitu pula juga dengan anaknya juga ada yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang on kamera, tutup kamera dan sebagainya. Jadi ya udah, kita saling belajar aja ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu adalah gambaran bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata orang tua di sini good, very good yang sudah mendukung, dan kayaknya datanya hampir sama ya Bu Heni dan Pak Raksel ya. Betul, Bu. Ya, betul. Jadi ternyata memang seirama, berarti dengan demikian antara orang tua dan orang tua sebagai guru di rumah dengan guru yang ada di sekolah lewat PJJ, itu kayaknya hampir bersamaan, seiring sejalan ya Pak ya? Betul. Sangat bersinergi sekali Bapak Ibu. Ya, sangat bersinergi, dan juga Bapak Ibu sekalian, orang tua murid, Bapak Ibu guru itu belajarnya sampai malam-malam loh, berupaya untuk memberikan yang terbaik pada putra-putri. Yang tadi kelas 8 mungkin karena sudah terbiasa dia bertatap muka. Bu Lisa sudah hadir? Halo Bu Lisa? Masih terkendala sepertinya. Oh belum, berarti ya. Atau boleh buka Q&A dulu kali Bu ya. Siapa tahu Bapak Ibu mau bertanya atau seperti Atau gini Pak Raksel, bisa nggak Padletnya dikeluarin Pak?
Oh, bisa, boleh. Nah, lebih baik Padletnya dikeluarin aja, Pak. Jadi kita akan tahu bahwa anak-anak kita ini hebat luar biasa. Oke, baik. Saya akan tampilkan dulu. Ya, oke. Bapak Ibu kemarin siswa-siswi juga melakukan sebanyak review juga bahwa oh saya tuh begini. Bagus-bagus loh Bapak Ibu sekalian hasilnya. Sangat bagus banget. Karena kita nggak bisa banyak waktu Pak, cuma tinggal 15 menit lagi. Siap, Ibu Eka. Oke, mohon maaf. Oh, ada. Iya, nggak apa-apa deh. Aman. Nggak apa-apa. Ini dia Padletnya, Bapak Ibu sekalian. Mereka menganggap bahwa masalah belajar selama PJJ nggak ada gitu ya Pak. Iya, betul. Tidak ada. Nah, kemudian yang mengganggu kamu itu adalah yaitu yang saya tadi. Ruangannya berisik Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saya bisa paham satu rumah itu bisa 3 atau 4, jadi ruangannya berisik. Kemudian jaringan, internet, patah-patah. Jadi anak-anak itu juga kadang-kadang kesel Bapak Ibu sekalian. Oke, itu yang sudah. Silakan Bu Lisa, monggo. Lanjut aja. Iya Bu Eka, kok saya kepental ya? Waduh, bahaya ini. Bu Lisa. Iya betul. Padahal tadi saya dengan asiknya ngeciprik gitu kan. Oh ternyata ngeciprik. Ya itu dia. Ini udah habis waktunya. Loh, ya ampun gitu. Itu benar Bu, itu benar. Sama kayak anak-anak langsung WA saya. Dia bilang, Ibu kok hilang? Padahal saya dengan semangat 45. Oke, Bu Hen, boleh tampilkan slide yang sudah saya kirim tadi pagi? Oke, nah tadi tuh saya lagi cerita sebetulnya Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan, setelah kita tahu situasi dan kondisi anak-anak, lalu bagaimana kita harus berperan sebagai sahabat buat mereka. Nah, tadi saya juga cerita gitu kan, resiliensi itu kan kemampuan, keterampilan, jadi bukan sesuatu yang diturunkan dari Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau, Bapak Ibu juga harus berlatih bersama anak-anak untuk mengembangkan resiliensi. Karena kalau tidak, kita akan menjadi punah Bapak Ibu. Punah dalam artian kita tidak bisa mengikuti perkembangan, kita tidak bisa mengikuti kecepatan teknologi gitu ya. Kita juga tidak bisa bertahan dengan banyaknya hambatan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berikutnya Bu Hen, kita masuk ke berikutnya lagi. Ini tadi sudah sempat saya singgung soal evolusi. Nah, ini soal kepunahan. Nah, beberapa perilaku yang ini mungkin saja kita lakukan sebagai orang tua, gitu kan? Dan itu berdampak pada anak-anak. Oke, Bu Hen, coba kita kasih lihat semuanya. Nah, ada beberapa perilaku. Perilaku menunda. Jadi seringkali tanpa kita sadari, udah deh, ntar aja. Udah deh Kak, ntar aja, yuk makan dulu, yuk tidur dulu, gitu ya. Nah, ini seringkali membuat anak-anak, oh ya sudah, nggak apa-apa, Mami izinkan. Nah, artinya ketika kita melakukan hal tersebut, kita tidak komit dan tidak konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati bersama anak, kita sedang menuju kepunahan. Lalu kita menyalahkan orang lain, atau kita menyalahkan anak. Tuh kan Dek, tuh kan Kak, Mami sudah bilang, berulang-ulang kali, beribu-ribu kali, tapi kamu masih lakukan. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu, tapi justru akan membuat konflik antara anak dan orang tua. Mengapa? Karena masa remaja itu kan mereka sedang mencari jati diri. Nah, figur utamanya sekarang ya Bapak dan Ibu. Kalau di sekolah, kalau mereka pergi ke sekolah, ada figur-figur lain yang mungkin dalam tanda kutip menggantikan Bapak Ibu. Tapi masalahnya tidak ada figur di rumah selain Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai tokoh idola gitu ya, idola nggak idola, pokoknya yang ada cuma itu, dituntut untuk bisa menjadi idola, untuk dituntut bisa menjadi tokoh utama dalam kehidupan mereka. Nah, lalu membuat tujuan yang tidak jelas. Pokoknya Mami mau kamu naik kelas. Ya udah, yang penting aku naik kelas. Apapun yang kulakukan, yang penting aku naik kelas kan nih. Nah, ini jadi bumerang juga buat kita. Artinya, anak perlu tahu, anak perlu belajar, ada tujuan yang itu konkret, yang itu juga harus dicapai. Nah, Pak Rasel kemarin mengajarkan teknik WDEP.
Bu Heni juga demikian. Nah, Bapak Ibu boleh tanya sama anak-anak bagaimana menerapkan teknik WDEP, bagaimana menyusun hal-hal sederhana itu ke dalam sebuah strategi yang itu bisa Bapak Ibu juga terapkan untuk bersama-sama melatih resiliensi. Oke, berikutnya Bu Heni. Nah, ada 8 hal yang bisa kita lakukan. Berikutnya lagi. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, ada 8 hal yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan bersama anak-anak. Ini 6 atau 8? 6. Nah, yang pertama itu engagement. Artinya Bapak Ibu punya keterikatan dengan anak-anak. Kalau anak-anak ingin membahagiakan orang tua, harapannya orang tua juga punya keinginan untuk membahagiakan anak-anak. Jadi match nih, jadi nyambung nih, kedua belah pihak sama-sama punya harapan yang sama. Lalu berpikir positif Bapak Ibu. Nah, seringkali dengan situasi yang tidak terduga, kita a priori duluan. Kita punya stereotip duluan. Udahlah, ya udah deh, nggak mungkin itu terjadi. Mari kita belajar untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama anak-anak. Supaya mereka belajar punya tokoh idola yang itu siap dengan segala situasi. Jadi hujan nggak hujan, bawa payung. Badai nggak badai, kita siap sedia. Nah, berikutnya kita punya daya hidup Bapak Ibu. Daya hidup ini juga bukan sebuah potensi atau bakat yang diturunkan, tapi sesuatu hal yang dipelajari. Anak-anak belajar bertahan hidup, anak-anak belajar punya daya hidup, dari bagaimana orang tua juga belajar untuk hidup. Jadi kalau Bapak Ibu saya mencapai prestasi, mengatakan soal nilai. Jadi ternyata ada sedikit konsep yang berbeda soal prestasi, soal pencapaian. Nah, ini juga perlu disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi artinya yang disebut mandiri oleh Bapak Ibu itu apa? Yang disebut membahagiakan orang tua menurut versi anak-anak itu apa? Dan ini perlu dikomunikasikan. Ini perlu dicari kesepakatan atau titik tengah atau konsep yang sama tentang apa itu prestasi. Menurut Bapak Ibu, mandiri sudah cukup. Tapi menurut anak-anak, mandiri versi anak-anak dan mandiri versi orang tua itu pasti berbeda. Oke, lalu belajar memaknai segala sesuatu bersama, apapun yang terjadi punya makna, lalu punya hubungan yang baik. Ya, masa remaja ini memang masa yang sulit Bapak Ibu. Anak-anak lebih memilih untuk menutup diri, masuk kamar, kunci pintu, tapi jangan mau kalah, artinya kita punya banyak cara untuk bisa berkomunikasi dengan anak, tapi tidak untuk kepo, tidak untuk campuri urusan mereka, tapi kita berperan sebagai mentor, sebagai coach, sekaligus sebagai supervisor. Nah, berikutnya Bu Hen, ini beberapa hal yang jadi keterampilan baru yang harus Bapak Ibu miliki sebagai orang tua. Berikutnya Bu Hen, slide berikutnya. Nah, ini dia. Menjadi teman belajar, menjadi supervisor, dan menjadi kamus kehidupan anak-anak. Mau tidak mau Bapak Ibu itu jangan sampai kalah pamor sama si Mbah Google. Apa-apa tanya Mbah Google, apa-apa tanya Mbah Google. Tapi bolehlah apa-apa tanya sama Mami dan Papi. Apa-apa bolehlah ngobrol sama Mama dan Papa. Nah, jadi Bapak Ibu luangkan waktu bersama anak-anak untuk bertanya, sampai di mana tugasnya Kak, Dek, sampai di mana PR-mu, Nak, sampai di mana ulanganmu. Ini rasanya cukup untuk menunjukkan keterlibatan Bapak Ibu. Tapi no teror, no label, dan no shaming gitu ya. Artinya, gitu aja nggak bisa. Emang kamu tuh anak males. Udah 1000 kali Mama bilang, masih dilakukan. Nah, label-label ini akhirnya membuat mereka tidak menumbuhkan resiliensi mereka. Karena ya udah ada label. Oh ya udah, aku begitu kok kata Mami, aku begitu kok kata Papi, kan gitu. Jadi artinya, yuk mari
belajar untuk no label, no error, dan no shaming. Apapun itu, kita terima mereka apa adanya. Karena kita percaya mereka punya potensi bertumbuh sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Nah, Bu Eka ini jadi ngebut gitu ya. Ini final kesimpulan dari apa yang sudah kita coba kemas hari ini gitu ya. Tadinya mau main bareng tapi ternyata waktunya nggak cukup. Nanti mungkin bisa kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, atau di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa main bareng. Begitu Bu Eka, mungkin ada pertanyaan atau kita bisa diskusi terkait dengan hal-hal khusus yang itu tadi juga Bu Eka sampaikan gitu ya, situasi rumah, kondisi tempat belajar, misalnya itu juga bisa menjadi hambatan. Tapi memang menurut saya gitu ya, tidak ada kondisi yang paling ideal untuk situasi PJJ saat ini. Karena supaya mereka juga tahan dan siap menghadapi tuntutan PJJ. Begitu Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Lisa, krunya, dan Bu Heni, dan lain sebagainya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian berikan tepuk tangannya lewat reaksinya. Wow. Oke deh, baik kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, karena memang sebetulnya kami sih kepinginnya panjang ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang itu yang terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Lisa, Bu Heni, dan Pak Raksel sudah memberikan hasil surveinya dan hasil kegiatan yang kemarin selama 2 hari, dan juga nggak lepas juga kerjasama kami dari Guru BK. Lalu ada mungkin akan bergeser 5 menit ke depan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu sekalian, saya tunggu. Sudah ada pertanyaan di chat. Oh iya, sudah ada pertanyaan dari Bu Eli Wijaya. Kalau anak tertutup, bagaimana triknya supaya dia mau terbuka dan menceritakan apa yang dipikirkan? Yuk, silakan. Bu Heni, Bu Lisa, atau Pak Raksel? Pertanyaan yang pertama itu. Gimana triknya kalau anak tertutup, gitu ya Bu ya? Ya. Oke, trik yang pertama Ibu, jadi teman. Jadi teman itu artinya kita bisa pahami bahwa no kepo. Kadang-kadang orang tua tuh kan saking ingin tahunya justru jadi kepo, jadi neror. Terus bahasa anak-anak tuh jadi diinterogasi sama mami. Mami mau tahu semua hal tentang aku. Nah, ini bahaya nih. Jadi artinya jadi teman itu dengerin aja deh apa yang mau dia ceritain. Tanpa bertanya, tanpa pandangan tertentu, tanpa label tadi yang saya katakan, dengerin aja. Terus gaya bertanya, gaya tanya teman. Dek, kakak, emang menurut kamu yang cewek yang itu cakep, Pak? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang itu membuat anak merasa nyaman. Jadi yang pertama, anak akan merasa nyaman, anak akan bercerita ketika dia merasa nyaman. Tapi ketika anak merasa diteror, anak merasa dikepoin, anak merasa orang tua terlalu ingin ikut campur, pasti anak akan menutup diri, Bapak Ibu. Nah, sebagian besar orang tua yang punya anak remaja itu mengalami hal yang sama. Tapi don't worry Bapak Ibu, dengan pelan-pelan, dengan cara yang tepat sesuai dengan karakteristik anak gitu ya, itu akan Bapak Ibu nanti akan menemukan satu kunci yang itu bisa membuka pintu mereka. Entah misalnya ngobrol santai ketika mereka keluar kamar, entah misalnya dengan masak bersama, atau kalau bapak-bapak main sepeda bareng misalnya. Mulai dari hal-hal sederhana yang itu menjalin trust, menjalin kepercayaan anak kepada kita. Gue nih temen lo nih.
sekarang gue mau jadi temen lo nih, ayo kita bisa ngobrol banyak hal. Itu trik yang pertama, Ibu. Setiap anak punya karakteristik yang berbeda, cara yang diterapkan oleh orang tua tertentu mungkin bisa efektif untuk orang tua lainnya, tapi mungkin berbeda untuk orang tua yang lainnya. Jadi kenali karakteristik anak, cara yang paling sederhana adalah lewat hal-hal. Pak Rakser yang masih ABG. Oke, kalau begitu. Kalau memang Bu, yang no kepo, no teror itu memang penting. Karena anak sekarang itu nggak mau nggak mau ribet dengan hal-hal yang menurut mereka nggak penting gitu kan ya. Tetapi kuncinya tambahannya adalah pertanyaannya itu pertanyaan terbuka, jangan ya tidak. Kalau ya tidak nggak akan keluar omongan mereka. Jadi pertanyaan terbuka yang ditanyakan, jangan ini apa dan apa gitu, jangan pilihan. Oke, lanjut ada pertanyaan kedua kayaknya Bu. Bagaimana cara mengembalikan lagi semangat anak yang sudah menurun? Oke, nah ini jawaban ini bisa dari Bu Heni atau Pak Raksel, karena kemarin mereka mengolah banyak soal bagaimana meningkatkan semangat. Oke, Bu Hen. Oke, terima kasih Bu Lisa. Menanggapi mungkin ada kaitannya antara pertanyaan satu sama kedua gitu ya, tentang karakteristik. Satu hal yang saya belum punya anak Bapak Ibu, tetapi saya hidup dengan keponakan saya yang masih usia remaja gitu ya, masih usia yang sama seperti Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah walaupun sulit, yaitu menjadi role model, menjadi modeling buat mereka. Karena saya ingin mereka mendapatkan model yang benar gitu ya. Bukan berarti saya benar, bukan berarti saya sempurna, bukan. Tetapi saya menunjukkan keberadaan diri saya yang mungkin biasanya saya tahu zaman kita nih, saya juga dibesarkan mungkin dengan generasi yang berbeda dengan anak-anak sekarang, tapi Bapak Ibu percayalah, saat kita menjadi diri kita di depan mata mereka, mereka lebih respect dan menjadi teman seperti yang Ibu Lisa katakan. Jadi menambahkan semangat, bagaimana kita tunjukkan semangatnya dulu. Kalau kitanya juga sudah marah-marah gitu ya, melihat semangatnya turun, anak-anak makin malas. Ponakan saya makin malas, karena kebetulan saya hidup dengan ponakan gitu ya, mereka jauh dari orang tuanya, jadi saya harus jadi model buat orang tuanya. Gitu. Nah, anak pendiam, gak mau cerita, saya duluan yang cerita. Kalau saya minta tolong, ini doain saya atau gimana sih, saya harus ngajar nih aplikasi yang gak bisa. Bukan berarti itu menunjukkan kelemahan kita. Itu bukan berarti kita sepertinya udah nggak akan berharga di mata anak-anak kalau kita lemah, kelihatan nggak bisa. Nggak, ternyata di mata anak-anak kalau kita minta bantuan mereka karena kita memang nggak bisa, itu satu kebanggaan tersendiri buat minimal mungkin buat ponakan saya gitu ya. Jadi dia lebih semangat ngajarin saya, dia lebih semangat gitu ya untuk bercerita walaupun sedikit-sedikit. Tadi no kepo, saya setuju banget gitu ya. Jadi saya juga nggak mau kepoin dia lagi ngeliatin apa sih di Instagram, dia lagi ngeliatin apa sih gitu. Saya malah nanya, Riri, saya tuh disuruh Instagram, tapi saya mau ngupload ini gimana ya Ri? Kagak bisa Ri. Terus kalau misalnya, saya saat ini lagi lagi nggak nyaman nih. Gimana ya caranya? Ada lagu nggak yang bisa bantuin saya? Nah, ya itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya memang lagi gak nyaman gitu ya sama diri saya ngomong sama ponakan saya, help me, tolong, yuk bantuin saya. Demikian juga yang saya harapkan itu adalah mereka melakukan hal yang sama kepada saya. Dan itu terjadi beberapa kali gitu ya, hal simple gitu. Kalau misalkan dia sebel sama gurunya atau dia misalkan mulai kalau cewek begini gimana sih? Nah, itu tuh udah lumayan buat saya gitu ya. Jadi nggak semelulu soal akademik gitu ya, tetapi benar-benar jadi friend. Saya yakin Bapak Ibu di sini punya teman, betul ya? Nah, Bapak Ibu kalau sama teman gimana? Nah, itu juga sama anak gitu ya. Walaupun susah, saya tahu susah, tapi saya mencoba memperlakukan ini kepada papa saya, yang usianya sekarang 80 tahun. Jadi kalau saya lagi marah ya saya ngomong, Pak, saya nggak suka nih, gimana ya caranya ya supaya saya nggak marah gitu sama ini. Ya udah, saya ngobrol sama papa saya, walaupun dulu itu nggak mungkin terjadi sama saya, Bapak Ibu ya.
Papa saya adalah seorang tentara, Bapak Ibu. Jadi tahulah kehidupan dididik tentara seperti apa ya. Mungkin di sini bukan anak kolong, tapi saya anak kolong gitu ya. Yang keterbukaan udah pasti satu hal yang mahal buat saya gitu. Nah, itu juga semangat. Jadi kalau saya semangat, kita menularkan. Jadi Bapak Ibu, percayalah apa yang kita tampilkan, karena Bapak Ibu porsinya sekarang lebih banyak sama anak-anak, pasti anak-anak akan melihat setidaknya pakai lirikan mata adalah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pasti tentunya ingin dong mereka lebih lihat Bapak Ibu dibanding Mbah Google atau K-pop yang di TV atau teman-temannya di layar gitu ya. Nah, gimana caranya supaya membuat mereka melirik kepada kita? Begitu, Bu Eka. Oke, terima kasih. Bu Eka, Ada satu pertanyaan lagi. Eka, saya boleh bertanya nggak? Oh, Pak Tony, silakan Pak. silakan Pak Tony. Sorry. Sesingkat aja singkat. Saya tertarik ya dengan webinar ini, benar-benar masukan juga buat saya selaku orang tua. Ini saya akan bertanya selaku orang tua juga. Karena saya punya anak yang masih PJJ ya, masih PJJ. Jadi selama PJJ kita memang orang tua berusaha untuk menjadi sahabat, menjadi teman buat anak-anak ya. Terutama anak saya yang perempuan ini yang masih PJJ. Anak saya lebih condong ke saya gitu, lebih terbuka ke saya. Tapi kalau ke ibunya itu kurang terbuka gitu ya. Nah, kadang-kadang saya lagi di kantor, saya ditanya-tanya tuh tentang soal-soal pelajaran lah apalah gitu. Saya bilang, kenapa nggak tanya mama aja sih? Mama kan di rumah. Enggak, mama kalau ribet lah gini. Nah, gitu kan. Nah, iya gitu loh. Jadi sebetulnya saya dan istri saya sebetulnya ingin sama-sama menjadi sahabat anak saya gitu. Tapi anak saya mungkin nerimanya beda kali ya. Komunikasi mungkin pengaruh ya. Saya bahasanya seperti ini gaya bahasanya. Mungkin istri saya gaya bahasa ini. Nah, yang bisa diterima anak saya tuh gaya bahasa saya gitu kan. Sedangkan gaya bahasa istri saya tuh nggak bisa diterima gitu. Nah, untuk mengatasi ini ya supaya saya juga bukan saya tidak mau direpotkan dengan anak saya, tapi saat saya lagi di kantor lagi sibuk ya istri saya bisa dampingin gitu ya. Nah, gimana nih ngatasin anak yang seperti ini ya supaya kedua orang tua ini bisa benar-benar dianggap dianggap benar sahabat gitu ya. Nah, itu tadi Bu. Tugas ya Pak ya. Bagi tugas ya Pak ceritanya. Betul. Baik. Ini saya merasakan juga selaku orang tua. Oke, baik. Itu pertanyaan dari Pak Tony, satu ya Bu. Langsung aja nanti dua bisa dijawab. Pertanyaan yang berikutnya lagi adalah dari orang tua murid. Bagaimana mengimbangi sudut pandang anak terhadap teknologi gadget yang mereka berpendapat menjadi grammar itu lebih sukses. Karena memang anak sekarang itu larinya kalau ditanya cita-cita itu adalah saya mau jadi programmer. Karena dalam programmer itu seperti Atta Halilintar cuma hanya buat blok aja puluhan juta mengalir gitu kan ya. Itu yang terjadi pada anak-anak. Dua pertanyaan itu saja mohon dijawab. Tapi saya mau bertanya nih sebelumnya pada Bapak Ibu. Jam kita sudah lewat, tapi masih ada yang mau bertanya lagi. Kita tunggu jawaban yang ini dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, monggo silakan. Oke, baik. Ya, ini soal grammar. Itu Pak Raksel itu. Pak Raksel, betul. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat box. Kalau pertanyaan Pak Tony mungkin lebih cocok ke Bu Lisa atau Bu Heni ya. Belum punya anak Pak. Jadi belum punya suami Pak. Silakan Pak Raksel. Okay. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di chat box. Oke, bagaimana menyamakan persepsi? Ini kan konteksnya memang kita harus sama-sama punya persepsi yang match gitu ya. Katakanlah anak kita punya persepsi terkait dengan masa depannya kalau menjadi seorang gamer, mereka bisa sukses atau sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, satu hal yang perlu kita lihat bahwa persepsi yang dimiliki anak-anak sudah ada. Lalu persepsi kita sebagai orang tua yang quote and quote generasinya berbeda, pasti agak kurang setuju dengan pendapat atau persepsi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Karena di zaman kita tumbuh dan besar
tidak di era 4.0 atau menuju 5.0 seperti yang saat ini. Mereka sangat terpapar oleh kecanggihan teknologi, kemudian media-media, game, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus sadar bahwa di era sekarang begitu banyak jenis profesi yang baru lahir, dan banyak juga profesi yang tadinya ada sekarang sudah punah gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus sadar juga terkait dengan persepsi itu. Anak-anak tidak salah punya persepsi itu, dan kita sebagai orang tua harus menjadi pembelajar juga, harus terbuka cakrawalanya bahwa masa depan anak-anak kita berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita telisik lebih dalam gitu ya, terkait dengan teorinya, terkait dengan hasil penelitiannya, kenapa sih orang bisa edik untuk bermain game, atau dia menjadi game freak gitu ya. Ternyata menurut hasil penelitiannya, kenapa orang menjadi game freak itu, yang pertama adalah karena loneliness, Bapak Ibu. Karena kesepian dan tidak mendapatkan perhatian. Itulah kenapa mereka akhirnya mencari tempat untuk mendapatkan perhatian dan untuk meluapkan loneliness mereka. Karena satu hal yang harus Bapak Ibu sadari, ketika mereka nge-game, mereka mendapatkan reward, Bapak Ibu. Mereka mendapatkan pujian, mereka mendapatkan apresiasi, mereka mendapatkan achievement. Kalau kita arahkan lagi dengan teori-teori psikologi, ini sangat relate banget. Dan itu cukup mudah untuk kita lakukan. Treatment yang bisa kita lakukan bagi anak-anak kita yang mengalami game freak atau game addiction, sebenarnya dengan reward juga. Rewardnya tidak harus dengan hadiah, Bapak Ibu. Pujian saja sudah cukup. Kamu baik. Pak Raksel. Pak Raksel. Pak Raksel yang nge-like sekarang. Pak Raksel yang nge-freeze sekarang. Oke, wah hilang malahan. Boleh saya Oke. bantu? Nah, sekarang langsung pertanyaan yang Pak Tony saja dulu dijawab. Mari. Iya ya. Kalau Pak Tony bisa halo. Tapi saya menambahkan dikit dari Pak Raksel. Boleh. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sedikit menitipkan pesan kepada anak-anak gitu ya. Kita boleh menekuni apa yang kita suka gitu ya. Tetapi work of balance ya, work of balance itu penting. Nah, Pak Raksel udah hilang ya? Udah. Hilang Pak Raksel. Aduh, sama seperti Bu Lisa tadi. Oke, saya lanjut. Ya, 3 menit lagi ya Pak Raksel ya. Ya, terkait dengan reward itu sederhana aja Bapak Ibu. Tinggal berikan pujian, tinggal berikan perhatian, sebenarnya itu cukup untuk anak-anak kita. Katakanlah mereka minimal gitu ya, tembus KKM. Kita berikan apresiasi saja itu sudah luar biasa. Atau setiap hari kita berikan dukungan secara verbal gitu ya. Selamat pagi, hari ini kamu mau melakukan apa, hari ini kamu luar biasa karena mama lihat kamu sangat fokus sekali belajarnya, dan lain sebagainya. Pujian-pujian sederhana itu bisa menjadi reward dan bisa menjadi pengganti sebenarnya. Kemudian, kalau ngomongin soal persepsi pendidikan, hal yang perlu kita tanam ke anak-anak kita adalah, selain memang mereka bermimpi untuk menjadi seorang gamers di masa mendatang, pendidikan merupakan hal penting juga yang harus mereka miliki. Karena apa Bapak Ibu? Pendidikan itu mengajarkan banyak hal terkait dengan hal-hal yang mereka tidak bisa pelajari di game sebenarnya. Dan itu menjadi value utama ketika mereka ingin menjadi gamers. Katakanlah, mereka diberikan tugas gitu ya dari sekolah untuk dikerjakan, mereka harus memanage waktunya untuk mereka bisa meregulasi diri mereka. Dan itu tidak bisa mereka dapatkan di games dan lain sebagainya. Kemudian ngomongin soal kemampuan analisis, kemampuan soal berpikir kritis, itu juga mereka mungkin tidak bisa temukan secara langsung di game, tapi mereka bisa temukan di pendidikan. Kalau ngomongin lebih dalam lagi, pendidikan itu adalah sumber utama untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Di seluruh dunia masih menjadi hal yang sama sampai saat ini, bahwa pendidikan itu meningkatkan value setiap orang. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Kenapa pendidikan itu penting? Pendidikan menghantarkan kita bukan untuk menjadi orang sukses, tapi menjadi orang yang bernilai. Jadi itu yang perlu ditanamkan oleh Bapak Ibu sekalian.
Itu jawaban dari saya. Nah, terima kasih Pak Raksel. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya ketutup deh. Ya, Bu Lisa. Oke, ini jadi kayak kejar-kejaran loh rasanya. Karena saya melihat semangat 45 dari Bapak Ibu orang tua murid juga. Iya, oke baik. Jadi pertanyaan Pak Tony tadi, gimana ya sama anak perempuan remaja yang lebih dekat sama papanya? Sementara mamanya di rumah gitu kan, ada gitu. Nah, secara teori sebetulnya wajar anak perempuan dekat dengan sosok figur laki-laki yang itu adalah ayahnya. Dan kebalikannya, anak laki-laki lebih dekat dengan mamanya. Ini secara teori sesuatu yang wajar sebetulnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya ini sangat bergantung juga dengan pola komunikasi yang diterapkan oleh Pak Tony dan keluarga. Nah, jadi Pak Tony sebetulnya dan Bapak Ibu yang lainnya sebetulnya bisa mencoba untuk saling mempelajari cara berkomunikasi pasangan kita. Jadi artinya gimana sih cara papanya komunikasi sama anaknya, gimana cara saya sebagai ibu, sebagai mama berkomunikasi dengan anak laki-laki dan anak perempuan saya. Nah, ketika ini dinilai berbeda oleh anak, artinya ada proses pemaknaan yang berbeda dari sisi kita sebagai orang tua dan dari sisi si anak gitu ya. Nah, lalu kita bisa bertiga nih komunikasi nih Pak Tony. Apakah sudah pernah dicoba tuh? Kalau belum, silahkan dicoba gitu ya. Artinya saling mempelajari. Ibu, istri, bapak mempelajari bagaimana cara bapak berkomunikasi dengan si putri gitu ya, si anak perempuan ini. Nah, dengan belajar cara komunikasi bapak, ibu belajar menggunakan cara bapak berkomunikasi dengan si anak perempuan. Dan sebaliknya, kalau bapak berarti belajar cara komunikasi ibu dengan anak laki-lakinya misalnya. Nah, gaya komunikasi kita memang nggak bisa disamakan gitu ya, karena kita punya gaya komunikasi yang berbeda, tapi artinya kita belajar cara yang mana yang itu diterima oleh anak-anak kita. Karena kan tadi tujuannya supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan anak-anak. Nah, kalau kita bertahan dengan gaya komunikasi kita yang itu tidak disukai atau tidak tepat dengan anak-anak, mau sampai kakek nenek kita pun kita nggak akan diterima oleh anak-anak kita. Dan kita akan mengalami kebuntuan komunikasi. Nah, lalu nanti setelah ada kesepakatan misalnya, dan si anak punya pemahaman baru, oh ternyata mama asik juga loh. Nah, padahal mamanya nyontek dari papa, gitu kan. Jadi hasil contekan ini ketika sudah meraih perhatian, atensi dari si anak, bapak bisa lepaskan pelan-pelan. Mama, papa udah ngobrol kemana sama mama? Coba ditanya mama. Nah, ini perlu janjian nih di belakang mereka gitu ya. Jadi sama-sama belajar cara komunikasi seperti apa yang itu bisa meraih simpati anak. Karena kalau tidak, Pak, Bu, itu akan sulit. Memang ya Bapak pasti juga punya pengalaman itu. Saya sebagai anak perempuan justru berkonflik, Pak, dengan bapak saya. Nggak bisa dekat sama bapak saya. Nah, Bapak Ibu yang lainnya mungkin mengalami cerita Pak Tony atau mengalami cerita saya. Jadi ciong tuh sama bapaknya. Atau ciong sama mamanya gitu. Nah, si ciong-ciong ini jangan diomongin lagi depan anak-anak kita. Tapi bagaimana ciong nggak ciong, kita meraih atensi mereka untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena kalau udah dibilang ciong, ya ciong duluan. Ciong tuh kalau bahasa psikologisnya tuh ngeblok Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah punya label, ketika kita sudah punya blok, ya artinya kita menutup segala akses kita untuk bisa dekat dengan anak pun sebaliknya. Anak akan punya persepsi, oh ya udah, cuma bapakku yang asik, mama nggak asik. Oh ya udah, gue kalau ngomong sama mama emang ciong, jadi nggak usah ngomong sama mama karena bak kucing dan anjing. Waduh, ini label yang bahaya nih gitu, yang seringkali kita tidak sadari justru itu membuat blok. Nah, itu kira-kira begitu sih Pak Tony. Kalau belum pernah dilakukan, boleh dicobakan. Jadi saling mencuri cara berkomunikasi, terus saling janjian gitu ya, supaya anak trust sama mama bahwa mama juga punya kompetensi yang sama seperti papa. Terus nanti papanya juga lama-lama bisa lepas. Gitu ya Pak. Sip, Bu. Terima kasih. Ini ada istri saya nih. Istri saya juga dengar. Waduh. Aduh. Halo. Mas Ari sambil jalan saya ya. Ya, nggak apa-apa
apa-apa. Baik, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih masukannya Bu Lisa. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Jadi begini Bu Lisa, ternyata Keren, menjadi keren, orang keren. tua itu agak sulit-sulit gampang ya. Soalnya nggak ada sekolahnya. Kalau ada sekolahnya pasti banyak dikejar deh. Wah, laku kali ya ada sekolah orang tua gitu. Buka aja deh parent. Iya, kita buka aja ya Bu Lisa yuk. Baik, Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 10.20. Ini mau lanjut atau enggak? Karena masih ada 2 orang penanya. Lalu ada kesimpulan, nanti kemudian ada penutup. Kalau begini, gini aja Bu, supaya kita juga memahami orang tua. 2 pertanyaan ini tolong dijawab. Setelah itu Bapak Ibu nggak ada yang nanya lagi ya. Kita lanjutin deh. Kalau diterusin sampai 7 hari 7 malam. Bu Eka. Ya, Pak Tony. Ini webinar menarik sebetulnya gitu. Kalau saya sendiri, waduh seneng banget. Mau terus juga terus gitu kan. Tapi kan karena kondisi waktu, kebutuhan kondisi kita ya. Saya berharap sih ini terus BK berlanjut BK itu dengan narasumber yang hebat itu ya. Yayasan dukung pasti, ya. Saya support. Oscar kita support ya, Oscar terus. Baik. Ya. Bagus nih interaksi dengan orang tua tuh seneng banget ya. Baik. Bagus. Terus BK lanjutkan. Iya, anak aja seneng, Bu, nggak usah belajar aja ya Bu, lanjutin sampai jam 12. Jadi seperti itu kalau kami ada kegiatan BK itu pasti Bu lanjutin aja karena memang kami main-main tapi main-main yang bermakna. Oke, 2 pertanyaan langsung saja dijawab. Yang pertanyaan yang pertama itu adalah dari Bu Eli kalau enggak Bu Budiati, bagaimana mengatasi anak yang aktif sebelumnya pada saat belajar, rupanya nilainya cukup baik, tetapi pada saat belajar online kok menurun, lalu lebih senang dengan interaksi pada teman-temannya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Elis Wijaya, karakter anak-anak beda kan ya Bu? Anak saya dua-duanya laki, yang kecil komunikasi sangat terbuka. Lalu yang satu pendiam dan tertutup. Oh ya, ini karena gennya ini ibu sama bapaknya udah beda. Nggak boleh disamain. Lalu ketika saya dekat dengan satu anak, dibilangnya pilih kasih. Ya begitulah anak-anak. Mari, monggo dijawab. Bu Lisa masih mute. Kan, udah ngeciprik lagi tuh kan. Bu Hen, pertanyaan pertama boleh dijawab, silakan. Oke. Baik, Ibu Budiati saya coba jawab ya. Ini pengalaman dari saya mungkin bisa lihat dari kembali keponakan saya. Bapak Ibu, mohon kita sama persepsinya adalah masa offline dan online ini ada yang namanya masa penyesuaian. Masa penyesuaian, masa yang mencoba beradaptasi Bapak Ibu. Kenapa beradaptasi? Nah, ini salah satu yang di luar dugaan saya yakin Bapak Ibu dan anak-anak juga mengalami kaget, shock gitu loh Bapak Ibu. Jadi pasti ada dampak nggak dari penyesuaian? Pasti. Ada nggak dampak dari adaptasi ini? Pasti Bapak Ibu. Jadi saya yakin di sini guru-guru termasuk saya gitu ya, dosen itu ya Allah bikin soal konten itu seperti apa, ngajar itu seperti apa gitu. Nah sama anak-anak juga, ya ampun ini mau ngerjain online seperti apa, kok tugasnya beda sama waktu offline dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya juga meminta gitu ya, mohon pengertiannya. Tapi memang ada waktunya. Jadi kita kasih waktu untuk memahami lalu berdiskusi. Bapak Ibu, kenapa mereka lebih suka interaksi dengan teman-temannya? Ya jelaslah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Mereka di rumah belajar sendiri. Belajar sama mama papa atau adiknya atau kakaknya gitu ya, sendiri. Beda banget suasananya dengan kalau dia belajar di kelas sama teman-temannya, satu bangku bisa coel-coelan, bisa langsung tanya. Kalau ini nanya WA dulu gitu ya, kalau kepalanya tunduk, ibu gurunya udah manggil, weh ngapain gitu, udah bikin kaget gitu ya. Jadi penyesuaian ini, adaptasi ini pasti akan
hadapi oleh semua orang, baik yang kalau misalkan di label pintar atau di label aduh bodoh dan segala macam. Bapak Ibu, bukan berarti mereka tidak mampu atau tidak bisa. Penurunan nilai mungkin indikasi yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, kekhawatiran ini jangan dibuahi lagi ya Bapak Ibu, oke? Jangan dibuahi lagi. Kalau dibuahi makin bikin stres Bapak Ibu, stres juga buat anak-anak gitu ya. Karena kita coba penyesuaian, oleh karena itu saya yakin di sini SMP Christophorus juga mengadakan penyesuaian gitu ya, dari yang metode belajarnya, penugasannya seperti apa gitu, dicoba untuk tetap happy, tetap enjoy dengan PJJ gitu ya, dan pasti perlu kerjasama antara sekolah, orang tua, dan siswa, diskusi keterbukaan terkait program ini. Dan Christophorus sudah coba mewadahi ini gitu ya, mengajak pertemuan, ini gimana nih, udah tahu nih kondisinya, ayo gitu. Kemarin Bu Eka juga udah gini, Pak Petrus, ini tugasnya semua ngeluh tugas, ini gimana ya harusnya? Nah, berarti sudah ada keinginan dari guru BK untuk membantu nih, tinggal kerjasama dengan guru bidang studi, dengan guru wali kelas, supaya keinginan anak-anak yang tadi ingin mencapai nilai optimal dan membahagiakan orang tua itu terwujud. Gitu Bapak Ibu. Itu yang saya akhirnya juga melakukan hal yang sama kepada mahasiswa saya gitu ya. Penyesuaian ini jadi nilai pun saya lebih kepada bekerja sama dan coba memahami kondisi mereka supaya mereka tetap punya semangat belajar Bapak Ibu, karena kita nggak pernah tahu masa pandemi, masa PJJ ini sampai kapan gitu. Yang ada adalah kerjasama yang dibutuhkan dan saling pengertian. Silakan Ibu Lisa, semoga pertanyaan saya menjawab Bapak Ibu. Oke. Ya, Bu Heni, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dan terakhir untuk pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Saya akan coba jawab dari salah satu teori. Jadi ada teori tentang yang namanya konstelasi keluarga, Bapak Ibu. Nah, dalam teori konstelasi keluarga dikatakan bahwa urutan kelahiran itu mempengaruhi karakteristik kepribadian. Jadi anak pertama pasti berbeda dengan anak kedua dan anak ketiga, begitu juga seterusnya. Nah, tanpa kita sadari sebagai orang tua gitu ya, ini macam sebuah sistem yang otomatis gitu. Kalau sama anak pertama itu kita cenderung menuntut dia untuk lebih bertanggung jawab. Karena punya adik, karena jadi contoh adik. Jadi kadang-kadang kalau si kakak pertama, si kakak ini buat ulah, tanpa kita sadari, kita akan bilang, kamu tuh kakak, Bo ya jadi contoh yang baik jadi sama adik. Nah, itu si kakak. Jadi, tanpa kita sadari, kakak ini menuntut dirinya untuk menjadi figur atau sosok yang diharapkan oleh orang tua. Nah, sementara untuk anak kedua, misalnya kalau dua bersaudara, adik nih, gak ada adiknya lagi toh, jadi dia adalah si anak kecil yang hidup dalam kesenangan. Jadi kalau adiknya nangis, yang disalahin kakaknya. Adiknya nakal, yang disalahin kakaknya. Karena ada si kakak yang dituntut jadi figur. Nah, konsekuensinya si adik nih jadi agak besar kepala gitu ya. Lalu perilakunya jadi agak aneh-aneh dalam rangka menarik perhatian orang tua. Padahal belum tentu salah si kakak. Nah, teori berikutnya terkait dengan konstelasi keluarga, sepanjang hidup manusia, sebetulnya kita bersaing dengan rasa untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, Bapak Ibu bisa refleksikan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Bapak Ibu juga punya sanak saudara, kakak adik gitu ya. Di dalam sebuah keluarga itu pasti ada sebutan anak emas. Gitu ya. Atau ada anak yang selalu bikin perkara dalam keluarga. Nah, kenapa? Karena seringkali tanpa disadari orang tua itu menganak emaskan, meskipun maksudnya tidak, tapi tanpa disadari, tanpa sengaja, ada semacam kebutuhan dan kelekatan psikologis pada anak-anak yang tertentu untuk memenuhi kebutuhan psikologis tertentu. Nah, jadi kenapa ini terjadi, bagaimana caranya? Ibu harus menyadari dengan betul
merefleksikan dengan betul mengapa perilaku anak pertama dan anak kedua ini berbeda, gitu ya. Kalau ibu merasa sudah cukup proporsional, tapi perilakunya berbeda, pasti ada something yang mereka rasakan berbeda. Meskipun menurut kita sama. Sama-sama dipeluk, sama-sama dikasih makan, sama-sama disupport, tapi menurut mereka pasti ada sesuatu yang berbeda. Caranya ditanya. Caranya kita mesti konfirmasi dan klarifikasi kepada anak. Dek, adik sedih ya kalau mama peluk kakak? Atau selalu nyalahin kakak karena adik nangis? Nah, ini dia. Artinya mereka perlu kita pastikan punya perasaan yang sama dengan apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita bermaksud membahagiakan dia, kita juga harus cross-check sama anak kita, apakah kamu bahagia dengan cara mama? Atau kalau mama marah sama kamu, apakah kamu juga merasa marah dengan mama? Nah, Bapak Ibu, ini memang tidak mudah. Kita kadang-kadang sebagai orang dewasa itu punya gengsi, punya ego ketika harus mengungkapkan perasaan. Tapi ini adalah salah satu cara yang mau tidak mau harus kita pelajari pada zaman ini. Karena orang tua zaman dulu berbeda dengan orang tua zaman sekarang. Karena perubahan yang juga sangat luar biasa, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kalau tidak bisa beradaptasi, kita akan jadi orang tua yang punah. Orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, jadi silakan berkomunikasi Bapak Ibu, kenali karakteristik anak kita dengan caranya yang berbeda. Anak pendiam itu sebetulnya bukan berarti dia memilih untuk diam. Tapi pasti dia punya alasan untuk tetap diam. Anak-anak yang agresif, nampaknya pecicilan, luar biasa aktif, pasti ada sesuatu yang membuat dia bergerak luar biasa. Nah, itu perlu kita kenali supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan-jangan cuma butuh dipeluk, jangan-jangan cuma butuh disapa dan dielus-elus kepalanya tiap pagi. Nah, kalau adik dikasih ini, kakak juga harus. Kalau kakak dikasih, adik juga harus. Begitu Bu Eka. Ya, gantian Bu Eka. Ibu. Ini masih Jadi begini deh. Baik, terima kasih Bu Lisa. Waduh, nggak terasa udah hampir 2,5 jam loh kita ada di Zoom ini yang sangat luar biasa. Baik Bu Lisa, terima kasih Bu Lisa, Bu Heni, dan Pak Raksel. Sebelum saya menutup saya sebagai moderator ceritanya, saya maka harus sedikit menyimpulkan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Karena 2,5 jam, 2 jam lah kita bersama dengan narasumber. Kita tadi mendapatkan grounding ya, kita tadi mendapatkan grounding yaitu dengan pola 478 ya, 478. Tolong grounding ini bisa loh Bapak Ibu lakukan di rumah. Begitu pula nanti kami akan mencoba juga melakukan pada saat sebelum doa. Lalu setelah itu tadi Bu Heni sudah memaparkan bagaimana hasil survei dari anak-anak, ternyata anak-anak kita top, luar biasa, hebat dan luar biasa, mereka sayang terhadap orang tua. Dan juga ada gambaran singkat mengenai ber-PJJ itu menyenangkan. Ya, ber-PJJ menyenangkan, kemudian ada yang bilang biasa-biasa saja, lalu ada masukan juga dari Bapak Ibu gurunya juga udah luar biasa. Lalu harapan kita ini adalah ada anak-anak yang memang masih prokrastinasi atau menolak. Ini yang harus kita lebur supaya kegiatan PJJ dapat berjalan dengan baik. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Lisa bahwa resiliensi ini bukan bawaan, ya, tetapi ini adalah bagaimana sikap kita untuk menolak dan untuk selalu tertantang, ya kan, dan bangkit dengan keadaan yang sekarang ini kurang lebih sudah 1 tahun. Jadi buat Bapak Ibu dan anak-anak yang masih belum masih belum tertantang atau masih belum keluar atau tidak berresiliensi,
mari kita bantu anak-anak karena memang di tahun ini Corona ini memang Tuhan memberikan waktu untuk supaya kita selalu survive. Ya, selalu survive. Lalu ada 7 ya, engagement, positif, achievement, terus meaning sama relasi yang itu harus kita lakukan supaya dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, harapannya dari Bapak Ibu sekalian adalah sebagai orang tua pendamping, no label, no terror, ya. Kemudian menolak dan lain sebagainya, dan jadilah orang tua menjadi teman, supervisor, dan menjadi kamus. Jadi itu dia Bapak Ibu sekalian yang terkasih hasil dari webinar kali ini yang mudah-mudahan dapat berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Kami dari tim BK mengucapkan terima kasih, hanya ini yang kami berikan. Semoga kita saling mendampingi, saling belajar. Saya tahu Bapak Ibu sekalian saya tahu sulit menjadi orang tua, karena saya juga menjadi orang tua. Ada keponakan saya mengatakan begini, 2 hari yang lalu, dia begini, Bude, bilang dong sama Bapak Presiden atau Mas Menteri supaya kita bisa belajar di sekolah. Aku sudah bosan, aku sudah mau main dengan teman-teman. Begitulah, akhirnya saya hanya tertawa dan tersenyum. Waduh, anak kecil seperti ini, dia sudah bosan. Kami juga sebetulnya udah bagaimana cara membuat anak itu bahagia. Tapi tantangan yang terbesar sekarang ada di Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu yang full 24 jam mendampingi. Begitu ceritanya. Baik, sebelum saya tutup, Bu Lisa, kami tidak bisa mempersembahkan apa-apa. Bu Filan, bisa? Bisakah Bu Filan? Kalau tidak bisa ya udah Bu Filan yang ngeciprit itu. Apa namanya? Moodnya belum dibuka. Bu Filan, mic-nya belum dibuka. Baik, sambil menunggu Bu Filan. Baik, ini dia untuk Bu Lisa. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk orang tua dari SMP Santo Kristoforus kelas 7 dan kelas 8. Terima kasih Bu Filan. Untuk Pak Raksel dan Pak Bu Heni sudah kemarin ya. Oke, baik, itu saja kira-kira. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari moderator yang ngeciprit terus. Dan juga mohon maaf apabila kami tidak bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian karena kami bukan pemuas, tapi kami berupaya untuk membantu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Filan. Baik, terima kasih Ibu Eka beserta dengan seluruh narasumber kita. Ada Ibu Lisa, Ibu Heni, dan Pak Raksel. Pengalaman pada diskusi hari ini serta rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh orang tua serta wali siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang sudah berpartisipasi selama diskusi berlangsung. Terima kasih juga kepada Bapak Tony Effendi berkenan bergabung bersama dengan kita. Terima kasih juga di sini ada Bapak Ibu wali kelas, ada tadi saya lihat Pak Kons, Ibu Junet, Miss Novi, Pak Jordi, dan Bapak Ibu yang lainnya. Lalu kemudian di sini juga ada Bapak Oscar Raja selaku Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Diananda, sekaligus juga sebagai orang tua siswa. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah serangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan harapannya semoga kita benar-benar bisa menjadi sahabat
bagi putra-putri kita, selalu mendampingi mereka menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi masa pandemi ini. Marilah kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Bu Filan, Ya. boleh nggak saya usul? Di sini kan ada orang tua murid. Bagaimana kalau Pak Oscar memberikan umpan balik pada acara kegiatan ini selaku orang tua murid, bukan selaku kepala bagian? Oh, oke, Pak Oscar. boleh. Silakan Pak Oscar. Ya, 2 menit, 3 menit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, boleh. Silakan Pak Oscar. Terima kasih Bu Eka, Bu Filan, Pak Petrus, semua teman-teman ya dari SMP 1. Sebetulnya saya sudah menulis di feedback tadi. Rasa-rasanya kalau meminta tema apa untuk ke depan, saya pikir tema ini, kalau saya tadi, saya kasih feedback, tema ini sepertinya masih dibutuhkan. Karena kita ingin lebih dieksplorasi lagi soal bagaimana tips orang tua itu perlu dieksplorasi, karena kami itu lebih berhubungan dengan mindset sih, yang selama ini fix mindset sangat banyak di orang tua sih. Saya sebagai orang tua juga ya di sekolah mungkin ya bisa, tapi ketika di rumah tidak menjadi guru lagi, mindset saya sudah beda gitu. Karena itu apa yang disampaikan oleh teman-teman narasumber itu benar, dan mungkin ke depan anjuran saya, saran saya saja sih, bahwa kalau bisa ini dieksplorasi lagi, karena daya tahan ketangguhan itu sangat penting ke depan, dan belajar itu, pendidikan semua itu arahnya ke situ sih sebetulnya. Bukan mengabaikan bahwa materi-materi mata pelajaran tidak penting, tidak, tapi semua itu sebetulnya sebagai sarana saja sih, pendidikan sarana, tujuannya ke situ. Anak-anak dia harus tangguh dengan disrupsi yang luar biasa ke depan. Karena itu saya sebagai orang tua, saya masih menginginkan kalau materi ini sekali aja lagi mungkin dieksplorasi, karena orang tua yang hadir-hadir ini kan tidak semua sih. Saya yakin ini orang tua, dia akan memberitahukan kepada yang lain, kan belum hadir semua nih. Dan kalau ini masih dilakukan ke depan, ini akan sangat menarik. Dan anak-anak juga, kita kasih mindset juga, guru-guru kita semua lah, karena anak itu harus hebat di semua lingkungan, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Saya kira itu sih pesan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman dari Atmajaya yang luar biasa. Teman-teman juga SMP 1 yang sudah menginisiasi ini, membuat kami orang tua sangat bergembira lah mendapatkan momen yang luar biasa. Terima kasih. Baik Pak Oscar, PR nih buat kita, kru Atmajaya. Mari kita bekerja sama lagi. Semester depan ya Bapak Ibu ya. Oke deh, monggo. Silakan Bu Filan. Baik, terima kasih Pak Oscar atas umpan baliknya serta apresiasi buat kami semua yang hadir di sini, Bapak Ibu narasumber serta Bapak Ibu guru. Baik, sekedar mengingatkan sekali lagi, mohon Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mengisi lembar daftar hadir serta umpan balik yang sudah saya bagikan di kolom chat Zoom. Tidak kedengaran, Bu. Bu Filan nggak kedengeran. Bu Filan, nggak kedengeran. Waduh, gantian sepertinya ya, semuanya nular. Semuanya kena. Semuanya kena. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Filan Sari, pamit undur diri dan sekaligus mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi selama diskusi kita di hari ini. Marilah kita bersyukur karena kita sudah bisa berdiskusi dan berdinamika bersama, serta acara ini boleh berlangsung dengan baik. Semoga yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita sebagai orang tua serta sebagai pendamping bagi putra-putri kita yang terkasih. Saya mohon kesediaan Bapak Wit untuk memimpin doa penutup. Guru Mika. Silakan Pak Wit. Iya. Baik, mari kita kembali
bersatu hati mengucap syukur pada Tuhan dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, sehingga Engkau menyertai kami sepanjang kegiatan kami dari pagi hingga menjelang siang ini. Kami bersyukur banyak hal, pengetahuan, pengalaman yang bisa kami bagikan bersama dan kami dapatkan bersama melalui para narasumber kami. Semoga apa yang telah kami terima ini, yang kami dapatkan, sungguh bisa bermanfaat bagi kami untuk semakin memajukan perkembangan putra-putri kami di dalam PJJ ke depan. Semoga kami juga mampu untuk menjadi pendamping, menjadi sahabat bagi putra-putri kami tercinta, sehingga putra-putri kami meskipun dalam keadaan PJJ semuanya akan mengalami perkembangan yang optimal baik dalam mental, pribadi maupun dalam intelektual. Tuhan, kami bersyukur untuk ini semuanya dan mohon berkat-Mu pula bagi para tim dari Universitas Ahmad Jaya. Semoga Engkau memberikan selalu kesehatan yang baik bagi mereka, kebahagiaan dan juga limpah berkat. Juga bagi orang tua siswa, semoga mereka juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta limpah berkat sesuai dengan harapan mereka. Kini usai sudah kegiatan kami dan kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Semoga Engkau tetap menyertai kami, setia pada kami, sebagaimana Engkau juga mencoba untuk selalu setia kepada Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.